good and your mercy endureth forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sing, we worship you. We worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time.
Jesus is alive in us. He's alive. Are you ready, youth? Sama-sama kita katakan ya. Kita mau saut-sautan. Kita mau katakan dengan hati kita. Amin. Are you ready? He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. He's alive in you. He's alive in me. He's alive in everybody. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Hey, Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. Oh, Jesus is alive. Jesus is alive in us. He's alive. Jesus. Woo! Hallelujah! You want more? You want more? Come on! Woo! Break of day, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes to the heart, into your being. Where we walk, can you be? With fire in our eyes, our lives alive. Your love unseen, it's blazing now. The streets will grow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. While it's shining my light, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Sing it. I sing. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. What is sing together? Fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed is blazing now. The streets will go forever bright. Your glory is ready on. Good job. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side in my life, shining through me every day. Sing it. Wake within me, wake within me. You're in my heart forever. You wake within me, wake within me. You're in my heart forever. Yes, Lord. You're forever in my heart, Lord. Youth, kalau kamu setuju bahwa dia ada di hatimu selamanya, sama-sama angkat tangan dan katakan, hey, forever, forever, forever in your love, forever, forever, forever. We know that forever, forever, forever in your love, forever.
percaya hari ini Tuhan, bahwa kami hari ini adalah anak-anak-Mu. Dan kalau kami berkata kami adalah anak, maka hendaklah kami serupa dengan Engkau. Bahwa kami Tuhan hari ini, ajari kami Tuhan, untuk kami boleh semakin serupa, untuk kami boleh semakin mengenal pribadi-Mu dan sekarakter dengan Engkau. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku meninggikan nama-Mu Tuhan, tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Mari bersama angkat suaramu katakan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, dan ku mau jadi seperti-Mu. Oh, seperti-Mu. Mari katakan dengan imanmu, katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau setia, takkan tinggalkan kami. Yes Lord, kami percaya penuh dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku meninggikan nama-Mu, karena ku tahu, ya Tuhan kami percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Mari bentuk hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi. Katakan ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu,
kami Tuhan, ini hidup kami, semua milik-Mu. Bentuklah Tuhan sesuai kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di hidup kami sesuai rencana-Mu, Yesus. Ora bara bara bashikida kaya ralala, ora bara kaya ralala, shikina barata kaya ralala. Oh Yesus, oh Yesus, ora bashikita kaya ralala, shikita kaya ralala. Ora bara 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 takaya rara. Ini aku bencanamu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Mari dengan lebih sungguh lagi kita bawa hidup kita dan katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak. Amin. Untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari sekali lagi lebih sungguh, ini aku bejana-Mu, oh bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Oh ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak.
Terima kasih Tuhan buat hari ini Bapa. Mari jadikan kami bejana-bejana-Mu. Bejana yang mau dibentuk, bejana yang mau diubahkan oleh Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, firman-Mu mengubahkan kami. Biar hari ini firman-Mu membentuk kami Tuhan. Sehingga kami boleh didapati menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak muda yang siap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami sambut firman-Mu hari ini dan kami percaya kami akan belajar banyak hal hari ini. Yang siap menyambut firman-Nya, mari bersama dengan saya katakan, amin. Oke, shalom. Gimana kabar kalian semuanya saat ini? Apakah masih ada rasa sukacita? Apakah ada rasa damai sejahtera dalam hidupmu? Saya berdoa dimanapun kalian berada. Saya berdoa biar damai sejahtera selalu ada di dalam hidup kalian semua. Yang percaya katakan amin. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini? Yang siap katakan yeay. Oke, kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini, untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan berikan hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap mereka, setiap kami semua dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Berikan hadirat-Mu nyata atas setiap kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, wow, gak kerasa kita sudah mulai ibadah minggu lagi, kita ibadah online. Welcome home buat setiap kalian yang mungkin baru pertama kali join mengikuti ibadah hari ini di GMS Youth, di GMS Surabaya. Welcome home buat setiap kalian semuanya. Saya berdoa biarkan kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kalian. Oke, beberapa minggu lalu kita sudah merayakan yang namanya Jumat Agung dan Paskah, yang dimana Tuhan Yesus mengalami rasa sakit yang besar, juga sengsara secara mental dan emosional. Tuhan Yesus dihukum seperti seorang kriminal, direndahkan, dicaci maki dan dihina. Tetapi di hari Minggu, di hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit dari setiap kematian, dari kematiannya. Saya percaya hari Minggu adalah hari ke sebuah kemenangan. Yang percaya katakan amin. Yesus adalah kebangkitan hidup dan Dia dapat bangkitkan apa yang mati dalam setiap kehidupan kita. Kalau Yesus aja bisa bangkit di antara orang-orang mati, apalagi setiap kita bisa bangkit dari setiap kehidupan kita yang mati. Yang percaya katakan amin. Saya katakan lagi ya. Yesus adalah kebangkitan hidup dan Dia dapat bangkitkan apa yang mati dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa bangkitkan apa yang mati dalam kehidupan kita. Oke, yang percaya katakan amin. Dan hari ini kita akan belajar tentang forgiveness, tentang mengampuni dan free, hidup yang bebas dari setiap dosa, hidup yang bebas dari rasa sakit, hidup yang bebas dari setiap luka, hidup yang bebas dari setiap rasa kepahitan. Dan hari ini kita buka ayat di 1 Petrus 2 ayat ke-24. Udah ketemu? Saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sekali lagi saya bacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya suka di kata-kata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya darah Kristus, darah Yesus, kita telah sembuh. Sembuh itu ngomong tentang bukan hanya tentang luka, tapi sembuh itu ngomong tentang yang apa yang ada di dalam diri kita secara jasmani, rohani dan secara fisik. Dikatakan Tuhan telah menyembuhkan setiap kita. Hari ini kita akan belajar tentang mengampuni dan belajar tentang luka. Dan kita buka lagi di ayat ke Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya
dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi, oleh bilu-bilur darah. Oleh bilu-bilurnya, yaitu darah Kristus, kita menjadi sembuh. Hari ini kita karena banyak belajar tentang membahas tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Yesus aja bisa bangkit dari kematian. Dan hari ini kita akan bisa belajar, kita harus bangkit dari setiap masa lalu kita. Kita harus bangkit dari setiap rasa luka kita. Kita harus bangkit dan kita harus mengampuni. Yang udah siap katakan amin. Oke? Dan saya nggak tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kalian semuanya. Tuhan tidak bisa memakai kita besar di saat kita masih menyimpan sebuah luka di dalam diri kita. Entah luka masa lalu atau sekarang. Tuhan nggak bisa ngasih sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Di saat kita masih mempunyai sebuah luka. Tuhan nggak bisa menggenapi sebuah rencananya di dalam kehidupan kita kalau kita masih menyimpan sebuah luka. Semua orang pasti mempunyai yang namanya luka, tanpa terkecuali. Saya juga waktu dulu mempunyai sebuah luka. Dan hari ini puji Tuhan, saya sudah sembuh dari luka itu. Luka bisa dikarenakan karena orang lain, diri kita, mungkin iblis juga. Mungkin kita lagi mungkin kita lagi mengalami sebuah gesekan dengan orang lain. Dan kita merasa kepahitan. Mungkin karena diri kita sendiri. Mungkin karena iblis. Semua orang pasti mempunyai luka. Luka di masa lalu. Dan aku berdoa saat ini. Kita harus sembuh dari setiap luka itu. Karena apa? Di saat kita sembuh, kita bisa menghidupi apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada contoh di Alkitab, catat di Alkitab seorang istri yang dia memiliki luka sama Tuhan. Kita buka di Ayub 2 ayat ke-9. Maka berkatalah istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Betapa istrinya Ayub itu sangat kepahitan. Dia nggak terima ketika dia dicobai. Istrinya Ayub nggak terima ketika dia mengalami sebuah yang dimana hidupnya sangat tertekan. Kalian semua sudah tahu apa yang terjadi sama Ayub waktu itu. Ayub dicobai oleh iblis, keluarganya semuanya. Dan istri Ayub gak terima. Dia mengalami sebuah luka. Dia mengalami sebuah kepahitan terhadap Tuhan. Dia bilang kayak gini. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Begitu dalam luka yang dialami oleh istrinya Ayub. Saya gak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini. Di saat kita mempunyai luka, kita harus sembuh dari luka itu. Dan pemulihan harus terjadi saat ini. A wound robs of your potential purpose and peace. Luka dapat merampas apa yang menjadi potensi dalam kehidupan kita. Luka dapat merampas apa yang menjadi tujuan hidup kita. Dan luka dapat merampas apa yang menjadi damai sejahtera kita. A wound robs of your potential, purpose, and peace. Di saat kita terus menyimpan luka dalam kehidupan kita, Tuhan gak bisa menggenapi apa yang menjadi potensi kita. Karena apa? Kita terus bergelut di area yang itu saja. Kita masih tetap ada di tempat itu saja. Tuhan gak bisa. Kita gak bisa melangkah. Kita tidak bisa berjalan. Apa yang menjadi potensi, apa yang menjadi kesukaanmu dalam hidupmu, Tuhan gak bisa mengenapi. Dan kita juga gak bisa mencapai itu semua. Karena kita masih menyimpan luka. Karena kita masih menyimpan sebuah kepahitan.
Karena kita masih menyimpan sesuatu yang gak enak dalam diri kita. Dan luka dapat merampas apa yang menjadi tujuan hidupmu. Your purpose. Apa yang menjadi tujuan hidupmu? Kita gak bisa gapai itu. Karena kita masih menyimpan luka. Dan gak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Daftar orang luka yang kita sering alami adalah kepahitan, kecewaan, kemarahan, kebencian. Semuanya. Dan aku mau katakan sekali lagi, kita harus sembuh dari setiap luka yang ada saat ini. Salah satu ciri orang itu mengalami luka adalah meresponi segala sesuatu itu dengan overreaktif. Meresponi segala sesuatu dengan negatif. Segala sesuatu yang kita pandang selalu buruk. Segala sesuatu yang kita lihat selalu buruk. Segala sesuatu yang kita alami akan selalu menyalahkan Tuhan. Akan selalu menyalahkan diri sendiri. Maka dari itu saat ini dimanapun kalian berada, kita harus sembuh dari luka itu. Kita harus sembuh dari luka apa yang kita alami saat luka yang ada di dalam diri kita. Kita harus sembuh. Di saat kita sembuh, kita akan mengalami sebuah pengenapan janji Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Di saat kita sembuh, kita dapat menghidupi setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Di saat kita sembuh, kita akan mengenapi apa yang jadi tujuan hidup kita. Tuhan akan menuntun setiap langkah kita. Di saat kita sembuh, ada sebuah damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita. Ada 3 contoh orang yang Amsal catat. Yang pertama adalah orang fasik. Orang fasik adalah ketika dia mengalami sebuah luka, dia menyebarkan luka itu. Ketika dia mengalami sesuatu yang gak enak, mungkin kepahitan sama orang. Mungkin dia ada benci sama orang. Dia akan menyebarkan. Maksudnya menyebarkan adalah dia akan cerita ke semua orang. Dia akan cerita. Dia akan ngomong ke banyak orang. Dia akan bukan cuma ngomong tapi menjelekkan si A, menjelekkan si B, menjelekkan si C, menjelekkan si D. Dia akan ngomong ke banyak orang. Dia akan menyebarkan luka. Dan yang kedua adalah orang bebal. Orang bebal adalah orang yang menyimpan lukanya. Dia simpan. Dan kalau terlalu terus disimpan, akan terus berakar. Dan hari ini yang kita akan bahas adalah orang bijak. Orang bijak ketika dia mengalami sebuah luka adalah mengobati luka tersebut dan membuatnya menjadi sembuh. Ada 3 hal yang kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kalau mungkin saat ini setiap kalian mengalami sebuah luka, kita mau belajar 3 hal ini. Dan aku berdoa sekali lagi. Di saat kita belajar dimanapun kalian berada saat ini, kalian akan menjadi sembuh. Dan bisa menghidupi setiap potensi, tujuan dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kalian. Yang pertama, poin yang pertama adalah di saat kita memiliki luka, kita harus mengobati dan membuatnya sembuh dengan apa? Membuka diri kita. Membuka luka kita. Yang artinya adalah cari pemimpin komsel Anda. Cari pemimpin leaders. Cari orang-orang yang kalian percaya bisa menyembuhkan lukamu. Ketika ceritakan apa yang kalian alami. Ceritakan. Saya adalah bertumbuh di CG. CG adalah sebuah kelompok sel, small group yang ada di gereja kami, yaitu di Gereja Mawasaron, Surabaya Pusat. Saya ikut CG mulai tahun 2008.
Saya sangat bersyukur banget saya join di CG, di Komsel ini. Karena bukan hanya saya memiliki banyak teman, tapi banyak dari mereka itu selalu support saya. Pertama kali saya join di CG, saya mengalami banyak luka dalam hidup saya. Apa yang mereka lakukan adalah membantu saya untuk saya sembuh dari luka tersebut. Saya ceritakan semuanya. Saya cerita apa yang saya alami. Saya cerita dengan apa yang saya alami di waktu lalu. Di waktu dulu. Saya ceritakan semuanya. Semua kejadian saya ceritakan. Dan mereka tidak menghakimi saya. Mereka tidak menghujat saya. Tapi mereka malah menuntun saya. Membantu menyembuhkan proses luka saya. Saya didoakan. Saya didoakan setiap hari dengan mereka. Saya didoakan, dituntun. Saya benar-benar mengalami namanya kasih dari teman-teman saya. Dari pemimpin-pemimpin saya. Dan hari ini mau saya katakan, saya bersyukur. Saya berada di small group, di CG. Bukan hanya memiliki banyak teman. Tapi banyak orang-orang yang selalu support saya. So, kalau kita memiliki luka saat ini, buka dirimu. Ceritakan. Jangan ada yang ditutupi. Mulai percaya, mulai cerita. Pada orang-orang yang kamu percaya. Kepada mungkin pemimpin selmu, leadersmu. Kalau kita mungkin ada di CG, mulai cerita ke CGL. Cerita. Dan bilang aja, pray for me. Doakan aku, tuntun aku. Ada amin. Dan yang kedua adalah, di saat kita mulai luka, kita mengobati dan membuat sembuh. Dengan kedua adalah, dengan mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Melalui firman-firmannya. Kita buka di Mazmur 119 ayat 174. Saya bacakan. Aku rindu kepada keselamatanmu daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Dan di Mazmur 1 ayat 2-3 dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan pingin kita tuh sembuh dari setiap lukanya. Tuhan pingin kita tuh sembuh dari setiap apa yang kita alami. Tuhan pingin kita tuh sembuh. Tuhan rindu. Bukan kita aja rindu, tapi Tuhan sangat rindunya sangat besar banget. Untuk kita bebas dari setiap luka. Ketika kita hidup, kita benar-benar hidup bebas. Kita bisa terbang. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Wow. Tuhan rindu kita bisa terbang bersama dengan Tuhan. Bebas dari setiap luka yang ada dalam diri kita. Tuhan rindu. Ada amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Datanglah ke Tuhan. Datanglah ke Yesus. Datanglah ke Dia selalu. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang letih lesu datanglah kepadaku. Aku akan kasih sebuah kelegaan. Datanglah ke Tuhan saat ini. Kalau kita memiliki luka. Datang ke Tuhan, cari Dia. Cari Dia. Dan yang ketiga adalah mengakui dan menerima dan mengampuni, melepaskan dan berdamai. Kita buka di Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wow, keren ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Supaya kita sembuh. Dan orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar di kuasanya. Kita harus belajar mengampuni. Yang tadi di awal kita akan belajar forgiveness. Kita harus belajar mengampuni.
Mungkin ada orang yang sudah bersalah kepada kita. Belajarlah untuk mengampuni setiap kesalahan mereka. Belajarlah untuk oke Tuhan. Belajarlah menjadi pribadi mana oke, aku tidak marah lagi sama dia. Mungkin dia sudah tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Mungkin dia sudah menikung kita. Atau mungkin dia sudah melakukan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan, di saat kamu pingin sembuh, kamu harus mengampuni setiap mereka. Mengampuni orang-orang di sekitarmu. Gak hanya mengampuni, mengakui. Kalau luka itu dialami oleh kita sendiri, kita harus mengakui. Oh ya Tuhan, aku salah. Aku berdosa. Aku gak akan mengulangi lagi. Atau menerima. Menerima setiap keadaan yang ada. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi membandingkan hidup kita dengan orang lain. Menerima dan melepaskan melepaskan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita. Kita lepaskan, kita buang dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Aku sangat percaya Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang spesial di setiap diri kita masing-masing. Mulai berdamailah dengan hidupmu sendiri. Jangan bandingkan dengan orang lain. Setiap mereka pasti memiliki sebuah potensi masing-masing. Setiap kita dengan mereka memiliki sebuah anugerah masing-masing. Kasih karunia yang sungguh luar biasa masing-masing. Jangan bandingkan dengan orang lain. Ada amin? Ada amin semuanya? 3 hal. Membuka diri, membiarkan firman Tuhan yang membersihkan diri kita, mengundang Yesus, dan mengakui, menerima, mengampuni, melepaskan, dan berdamai. Saya tadi di awal ngomong, semua orang pasti mempunyai namanya luka, termasuk saya. Saya dulu mempunyai luka dan sudah sembuh, dan bekas luka itu masih ada dalam diri kita, dalam diriku. Kenapa bekas luka itu Tuhan izinkan ada dalam diri saya? Dan jangan salah pikir. Saya sudah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Kenapa Tuhan izinkan bekas luka itu masih ada? Karena kita bisa menceritakan kalau kita itu manusia yang gak sempurna. Kita gak sempurna. Kita masih manusia. Terkadang kita masih ada memiliki rasa pahit dan sebagainya. Dan kita bisa bersaksi. Dan yang kedua adalah, kenapa kok bekas luka itu Tuhan izinkan dalam diri saya adalah, agar kita dapat bersaksi bahwa Tuhan mampu menyembuhkan kita. Saya dulu mempunyai sebuah luka. Dan hari ini saya sudah sembuh. Dan Tuhan menyembuhkan hidupku. Bukan hanya Tuhan yang bangkit dari kematian. Tapi Tuhan menyembuhkan hidupku dari setiap luka. Tuhan menyembuhkan hidupku dari rasa kepahitan. Yang saya gak bisa mengampuni. Saya bisa mengampuni. Karena Tuhan yang menyembuhkan hidupku. Karena Tuhan yang bekerja dalam hidupku. Karena Roh Kudus, Holy Spirit, yang terus ada dalam hidupku. Yang terus memperbarui hidup setiap hari. Setiap pagi. Sampai detik ini. Sampai saat ini pun. Roh Kudus terus bekerja dalam hidupku. Kita buka di Yeskiel 34 ayat ke-16. Saya bacakan. Yang hilang akan kucari. Yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut. Yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Aku luka. Firman Tuhan berkata, yang luka akan kubalut. Di saat kita luka, di saat kita menyerahkan hidup kita, Tuhan membalut itu. Dan menjadi sembuh. Bekasnya masih ada. Karena
saya bisa bersaksi atas setiap kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bekas luka menceritakan tentang Tuhan sanggup memulihkan hidupku sampai saat ini. Wow. Yang percaya katakan amin. Semua orang pasti ingin sembuh. Dan Yesus sudah sediakan sebuah kesembuhan di dalam kehidupanmu. Dia sudah mati di kayu salib. Dia sudah menebus, dikatakan firman Tuhan, dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan hari ini kita akan sembuh. Kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Kita cuma hanya perlu menerimanya. Kita hanya perlu menerimanya. Kita hanya perlu menerima Tuhan Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita. Dikatakan di Amsal 20 ayat 30 adalah bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Kejahatan yang ada sesuatu yang ada dalam diri kita. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Dia bersihkan. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Dia bersihkan dalam diri kita. Dia bersihkan itu. Sebelum saya tutup, saya mau cerita. Saya juga memiliki sebuah luka yang dimana saya kepahitan sama keluarga saya, sama teman-teman saya. Saya dulu suka dibully, sama orang tua juga nggak dekat dan sebagainya. Ada rasa pahit dalam kehidupan saya, ada rasa luka yang sungguh benar-benar mendalam. Dan ketika saya mengenal Tuhan, dari situ saya belajar untuk mengampuni keluarga saya. Dan luka itu hilang. Bukan hilang, sembuh. Bekasnya masih ada. Agar saya bisa menceritakan tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya nggak tahu apa yang kalian alami saat ini. Apakah kalian memiliki sebuah luka di masa lalu? Apakah kalian memiliki rasa pahit? Apakah setiap kalian ada sebuah kecewaan di masa lalu dan hari ini masih belum dilepaskan dan hari ini masih belum sembuh? Ingat, luka merampas namanya potensi tujuan hidup dan damai sejahtera. Dan kalau kita masih menyimpan luka, apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan itu gak akan terjadi dalam kehidupanmu. Dimanapun saat ini kalian berada, yang menuntun by YouTube saat ini, dimanapun itu, dimanapun kalian berada, aku berdoa, aku mau katakan kalian sudah sembuh di dalam nama Yesus. Cepat cari orang-orang yang kalian percaya, entah itu leaders di gereja kalian atau CGL, dimanapun. Mulai undang Yesus dan mulai belajar untuk mengakui, menerima, mengampuni, melepaskan dan mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Dimanapun kalian berada saat ini, aku berdoa apa yang kau alami, dan aku mau katakan kita sudah sembuh karena Yesus sudah menyediakan. Kita cuma perlu menerima sebuah kesembuhan dimanapun kalian berada. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa saat ini, dimanapun Tuhan siap mereka, anak-anakmu yang menonton saat ini, yang mungkin mengalami sebuah luka. Aku berdoa Tuhan, sembuhkan setiap mereka, jamah hatinya Tuhan. Agar setiap mereka bisa menghidupi apa yang menjadi passion mereka, potensi, tujuan hidup mereka, dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka Tuhan. Aku berdoa Tuhan, urapi bagian hadirat-Mu, melingkupi setiap mereka dimanapun mereka berada. Dimanapun. Jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Thank you. Buat hari ini Tuhan, terimalah damai sejahtera di dalam kehidupan-Mu. Haleluya. Amin. God bless you.